Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema Hidup di Negeri Ini. Kami tetap mengingatkan, mari mempersiapkan diri dengan telah membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih kesempatan kami boleh lagi belajar dari firman-Mu. Kuasai kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yosua pasal 22. Suku-suku di seberang Yordan membangun mezbah sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan, bukan sebagai pemberontakan. Dan melalui dialog dan klarifikasi, Israel menghindari konflik dan meneguhkan persatuan umat. Efesus 6 ayat 7, Paulus menekankan bahwa pelayanan itu harus dilakukan dengan sukacita dan ketulusan. Yohanes 7 ayat 24, Yesus mengingatkan agar tidak menghakimi berdasarkan penampilan luar. Penghakiman yang benar harus melihat kebenaran dan motivasi yang lebih dalam. Bilangan pasal 25, Israel jatuh ke dalam penyembahan Baal dan persinahan dengan perempuan Moab, sehingga murka Tuhan menimpa mereka. Tindakan tegas dari Pinehas menghentikan tulah dan memulihkan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Lalu ada Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lembut meredakan amarah, sedangkan kata-kata yang kasar ini memicu pertikaian. 1 Petrus 3 ayat 8-9, Petrus memanggil umat untuk hidup dalam kesatuan, dalam kasih, dalam kerendahan hati, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekarang mari kita lihat pengertian judul Hidup di Negeri Ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud hidup dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat kita? Dalam konteks pelajaran pekan ini, hidup berarti hidup berkomitmen kepada Tuhan. Kehidupan yang diwarnai kasih, ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati, dan juga pelayanan menurut Yosua 22 ayat 5. Dan hidup seperti ini menghasilkan damai, menghasilkan persatuan, dan juga keberhasilan rohani di tengah komunitas umat Tuhan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan negeri ini? Negeri ini dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat menunjuk kepada tanah perjanjian, tempat Israel dipanggil untuk hidup sesuai dengan hukum dan identitas mereka sebagai umat pilihan. Secara teologis, ini juga berarti konteks hidup umat Tuhan saat ini. Tempat di mana kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Apakah ada peristiwa yang signifikan yang terjadi? Jawabannya adalah ya. Peristiwa utamanya adalah pada waktu suku-suku Trans-Yordan mendirikan sebuah mezbah besar, lalu kemudian disalahpahami sebagai tanda pemberontakan, Yosua 22. Dan ini hampir memicu perang saudara. Tetapi melalui dialog terbuka, melalui klarifikasi, melalui kerendahan hati, konflik besar dihentikan dan persatuan Israel itu dipulihkan kembali. Apa kira-kira paralel pengalaman Israel ini dengan orang Kristen di zaman modern? Nah saudaraku, gereja hari ini juga mudah untuk mengalami kesalahpahaman, memiliki asumsi yang buruk, lalu kemudian terjadi konflik internal. Jadi sama seperti Israel, umat Kristen sering berbeda lokasi, budaya, kebiasaan, sehingga terjadi miskomunikasi dan ini bisa merusak persatuan.
Jadi, mesbah Transyordan ini menjadi paralel bagi tindakan gereja atau individu yang kelihatannya salah, tetapi sebenarnya memiliki motivasi yang benar. Jadi kita harus berhati-hati agar tidak cepat menghakimi. Yohanes 7 ayat 24. Dari pelajaran pekan ini, pelajaran apa yang bisa diambil oleh gereja Kristen? Minimal ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bahaya mengambil kesimpulan secara gegabah. Reaksi terlalu cepat berdasarkan asumsi dapat menghancurkan persatuan. Yang kedua, konflik apabila terjadi harus diselesaikan dengan cara ilahi. Yang ketiga, persatuan itu adalah bagian dari panggilan ilahi. Gereja dipanggil untuk bersatu, bukan untuk tercerai-berai. Lalu kemudian, pelayanan dan ketaatan harus berakar pada kasih. Ini menunjukkan identitas umat Tuhan, yaitu mereka mengasihi, mereka berjalan dalam kebenaran, mereka menaati, mereka berpegang teguh, mereka melayani, lalu kemudian mereka bersatu. Ini harus menjadi mata rantai yang tidak bisa terputus. Dan pelajaran yang terakhir, kita harus ingat bahwa ada misi yang lebih besar. Gereja tidak boleh terseret oleh isu-isu kecil, budaya, atau preferensi pribadi. Fokusnya adalah misi dan kesaksian, bukan pertikaian. Ellen White dalam Testimonies jilid 5 halaman 236, alinea ketiga menekankan hal ini ketika dia mengatakan, karakter kita mencerminkan kuasa penyuciannya. Kita akan menjadi terang yang terus-menerus bagi orang lain. Kita akan menjadi surat-surat hidup yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Kita tidak boleh memberi tempat kepada setan dengan memelihara perpecahan, perselisihan, dan pertikaian. Kita tiba pada ayat hafalan Amsal 15 ayat 1, di sana dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Mari pertama-tama kita lihat apa latar belakang dan konteks dari Amsal 15 ayat 1 ini. Nah, saudaraku yang terkasih, Amsal 15 ayat 1 ini termaksud dalam bagian utama kumpulan Amsal Salomo. Dan bagian ini terdiri dari pepatah-pepatah paralel yang berfungsi sebagai ajaran hikmat praktis untuk kehidupan sosial dan juga pedoman pembentukan karakter dalam keseharian. Dan pepatah-pepatah ini berbentuk atau kita kenal dengan istilah antithetical parallelism atau perkataan paralel yang kontras. Di sini kita bisa melihat ada kontras antara kebijaksanaan dan kebodohan, lalu ada kebenaran dan kejahatan, dan contohnya di dalam ayat hafalan kita yaitu ada lidah yang benar dan yang salah. Nah, kita dapat melihat itu di dalam sebuah analogi, jika kita berkata dengan lembut, maka itu akan menghasilkan damai, dan jika kita berkata dengan keras, itu akan menghasilkan konflik. Nah, di dalam budaya suku-suku Semit atau bangsa Israel dan sekitarnya, ada sebuah tradisi yang dikenal dengan honor and shame culture atau budaya kehormatan dan malu. Dan ini sangat menentukan stabilitas sosial pada waktu itu. Di mana perkataan yang mempermalukan atau menyerang orang lain bisa memicu dendam atau kekerasan. Tetapi sebaliknya, perkataan yang lembut dianggap sebagai tanda hikmat, pengendalian diri, dan juga kehormatan. Nah, sehubungan dengan ini Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 3 halaman 998-999 mengatakan, manusia mengalami kecenderungan untuk membalas amarah dengan amarah, sehingga kesulitan bertambah besar dan lukanya bertahan lama. Hanya ketika kasih yang tulus kepada sesama memenuhi jiwa, maka jawaban lembut yang tepat dapat diberikan. Nah, kalau begitu, apakah dalam situasi di mana perkataan yang pedas dan menegur ini justru diperlukan? Nah, contohnya kita bisa lihat itu nubuatan Amos dan Yeremia. Nah, apakah ini kontradiksi dengan Amsal 15 ayat 1 ini? Dan apakah prinsip ini bersifat universal atau hanya berlaku dalam budaya timur dekat kuno khususnya pada zaman Salomo? Nah, saudara-saudara, kalau kita bertanya apakah ini kontras? Perkataan-perkataan kita harus lemah lembut, dan bagaimana dengan
Contohnya Nabi Amos, Nabi Yeremia yang menyampaikan perkataan yang keras kepada bangsa Israel. Apakah ada kontradiksi di dalam tulisan Alkitab? Nah, kalau kita bertanya apakah ada kontradiksi dalam tulisan Alkitab, jawabannya adalah tidak ada kontradiksi. Amsal 15 ayat 1 ini adalah pernyataan hikmat umum atau dikenal dengan wisdom literatur, di mana ini berlaku di dalam hubungan interpersonal sehari-hari. Tetapi kalau kita melihat tulisan para nabi atau pekabaran para nabi, contohnya seperti Amos, kemudian Yeremia, mereka ini berorientasi dalam konteks kenabian di mana terjadi krisis nasional, di mana Tuhan sendiri yang memerintahkan mereka untuk menyampaikan penghakiman ilahi kepada bangsa yang keras hati. Di sana nabi-nabi ini mereka berbicara bukan atas nama diri sendiri, tetapi mereka berbicara sebagai mulut Tuhan. Dan tujuan teguran mereka ini bukan untuk menyakiti hati, tetapi untuk membangkitkan pertobatan, dan seringkali itu disampaikan dengan hati yang remuk. Kita bisa lihat itu contohnya di dalam Yeremia pasal 9 ayat 1. Nah, kalau kita bertanya apakah pesan yang diberikan di dalam Amsal 15 ayat 1 ini, apakah ini bersifat universal untuk semua bangsa, ataukah hanya untuk konteks budaya kuno pada saat itu? Nah, saudaraku yang terkasih, Amsal 15 ayat 1 ini menyatakan prinsip moral secara universal. Ini menyangkut cara menyampaikan kita itu sebenarnya memengaruhi respon. Tetapi saudara, kita perlu pahami bahwa universalitas ini tidak berarti menjadi absolut tanpa pengecualian. Nah, contohnya di dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat bahwa Yesus sering menggunakan kata-kata keras terhadap orang Farisi. Tetapi dengan motif kasih dan keadilan, bukan amarah pribadi. Paulus juga menulis berkata benar harus dengan kasih, Efesus pasal 4 ayat 15. Ini menunjukkan bahwa kebenaran harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan konteks dan juga tujuan Allah. Nah, oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa tidak setiap kebenaran harus disampaikan dengan cara yang sama. Artinya kita memiliki Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk membedakan kapan harus berbicara dengan lemah lembut, seperti contohnya ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika, dan kapan kita harus berkata dengan tegas, seperti Paulus kepada jemaat di Galatia. Millard Erickson di dalam bukunya Christian Theology halaman 1023 mengatakan, perkataan orang Kristen harus bertujuan untuk memulihkan dan bukan untuk penghinaan. Sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan komitmen. Itu komitmen, dan dalam konteks pelajaran hari Minggu, komitmen yang dimaksud itu dari siapa kepada siapa atau apa, serta dalam hal apa. Secara umum, komitmen adalah suatu keputusan teguh untuk memegang sebuah perjanjian, tujuan, atau tanggung jawab, dan terus setia menjalankannya meskipun ada tantangan atau halangan. Nah, sesuai dengan konteks pelajaran hari Minggu, yaitu Yosua 22 ayat 1-8, komitmen yang dimaksud adalah komitmen dari suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye kepada Allah, Musa, Yosua, dan saudara-saudara sebangsa mereka, yaitu Israel. Yosua 22 ayat 1-3 katakan, lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepada kamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu itu sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, mengapa ini merupakan suatu komitmen? Karena jauh sebelum Israel menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian Kanaan serta mengalahkan dan mendudukinya, mereka telah berjanji di hadapan Tuhan kepada Musa, Imam Eleazar, Yosua, serta para pemimpin umat dalam Bilangan 32 bahwa mereka siap meninggalkan istri serta anak-anak mereka untuk maju berperang menaklukkan Kanaan bersama saudara-saudara sebangsa mereka dengan berkata di ayat yang ke-18, kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sekarang mengapa Bani Gad, Ruben, dan setengah suku Manasye harus kembali ke seberang Yordan, dan mengapa hanya setengah suku Manasye yang dikatakan di sana? Menurut Bilangan 32, sebelum menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menaklukkan tanah perjanjian Kanaan, Bani Ruben dan Bani Gad, karena banyak sekali ternaknya, telah melihat tanah Yaeser serta tanah Gilead baik untuk peternakan.
Mereka kemudian datang kepada Musa dengan satu permohonan. Kata mereka dalam Bilangan 32 ayat 5, "Jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan." Nah, permohonan mereka menurut Bilangan 32 ayat 20 dan 21 dikabulkan dengan syarat mereka harus maju berperang bersama saudara-saudara mereka untuk memasuki dan menaklukkan Kanaan. Itulah yang dipesankan Musa kepada Imam Eleazar dan Yosua, yaitu bahwa setelah mereka menepati janji dan komitmen mereka untuk ikut maju berperang menaklukkan tanah perjanjian itu, maka Gilead akan menjadi milik mereka. Ayat 33 katakan, "Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu." Itulah yang terjadi dalam Yosua 22 ayat 1-8. Yosua memuji komitmen mereka, namun dengan hati yang berat harus melepas Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah dari suku Manasye kembali ke seberang Yordan setelah mereka dengan setia menunaikan janji dan komitmen mereka. Alfa Omega Jilid 2 halaman 128 katakan bahwa tanggung jawab mereka ini telah dilaksanakan dengan setia. Selama bertahun-tahun mereka telah berperang dengan beraninya bersama dengan saudara-saudaranya. Sekarang waktunya telah tiba bagi mereka untuk kembali ke tanah pusaka mereka. Mengapa hanya setengah suku dari suku Manasye yang disebutkan? Sebab setengahnya lagi menurut Yosua 17 mendapat tanah pusaka di Kanaan. Dengan demikian setengah suku Manasye yaitu Makir, anak sulung Manasye yang disebut Bapa Gilead, seorang warrior atau tentara yang menurut Bilangan 32 menaklukkan Gilead, memperoleh pusaka di Gilead dan Basan, wilayah sebelah timur Yordan, serta setengahnya lagi yaitu anak-anak Manasye yang lain mendapat bagian di Kanaan, tepatnya di sebelah barat sungai Yordan. Nah, apa poin utama pesan Yosua kepada mereka dan mengapa hal itu penting? Alfa Omega Jilid 2 halaman 129 menggambarkan keprihatinan Yosua terhadap pencobaan besar yang mereka harus hadapi, tinggal di satu tempat yang jauh dari bait suci, serta dikelilingi oleh adat istiadat bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka. Itulah sebabnya Yosua berpesan dalam Yosua 22 ayat yang kelima, "Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, serta mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Intinya adalah tetap memegang komitmen mereka untuk setia kepada Tuhan serta menuruti perintah dan hukumnya dengan jalan mengasihinya, berjalan dalam jalan-jalannya, memelihara setiap perintahnya, berpegang teguh atau berpaut padanya, serta berbakti dan melayaninya dengan segenap hati dan jiwa. Mengapa hal ini penting? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 286 katakan, "Karena dalam ketaatan yang ketat kepada semua perintah Allah, terletaklah satu-satunya keselamatan dan keamanan bagi mereka." Sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari komitmen dari suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye? Komitmen mereka mencerminkan bahwa mereka menjunjung tinggi persatuan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama khususnya bangsa mereka. Mereka setia memegang janji mereka apapun resikonya. Mereka rela meninggalkan istri, anak-anak, serta keluarga mereka, maju berperang mempertaruhkan nyawa demi menjalankan komitmen mereka. Inilah pengorbanan yang sesungguhnya. Demikianlah kita harus menjunjung tinggi persatuan, setia memegang janji iman kita apapun resikonya dan berapapun pengorbanan yang harus dibayar. Komitmen mereka bukan hanya kata-kata, tapi dibuktikan dalam tindakan. Dan bila kita, saudaraku, setia sampai akhir kepada Allah dalam komitmen kita melayaninya, maka kita akan menerima pusaka yang dijanjikannya, yaitu tanah perjanjian sorgawi. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema tentang tuduhan. Menurut Yosua 22 ayat 9-20, tuduhan apa yang dilontarkan oleh suku-suku yang ada di Yordan Barat terhadap suku-suku di Yordan Timur, dan sejauh mana tuduhan itu sebenarnya beralasan secara historis dan kontekstual. Jadi, dalam cerita ini, suku-suku Yordan Barat menuduh suku Ruben, Gad, dan sebagian dari suku Manasye melakukan kemurtadan karena mendirikan sebuah mezbah besar di tepi sungai Yordan. Yosua 22 ayat 11-12. Bagi mereka,
Pembangunan mezbah itu seperti upaya untuk menciptakan pusat ibadah tandingan, sebuah pelanggaran berat terhadap tempat kudus yang Tuhan sudah tetapkan menurut Ulangan 12 ayat 5-14. Jadi sebenarnya tuduhan itu beralasan, dan tuduhan itu beralasan secara historis karena beberapa hal. Yang pertama, Israel pernah mengalami hukuman berat oleh karena kemurtadan seperti kasus Baal Peor di Bilangan 25. Dan disebutkan kembali juga oleh orang di Yordan Barat kalau kita baca Yosua 22 ayat 17. Lalu, mereka juga mengingat pemberontakan dari Akan yang membawa hukuman bagi seluruh Israel. Mereka tidak ingin hal itu terjadi kembali. Dalam sejarah mereka, penyembahan di luar tempat kudus itu yang resmi seringkali mengarah kepada penyembahan yang berhala. Hakim-Hakim 2 ayat 10-13. Tetapi ternyata kita temukan bahwa tuduhan itu tidak sepenuhnya tepat karena ada beberapa hal. Yang pertama, mezbah tersebut bukan dibangun untuk pengorbanan tetapi sebagai tugu kesaksian agar generasi Israel di kedua sisi Yordan tidak saling menolak sebagai umat Tuhan. Yang kedua, kesalahpahaman ini terjadi terutama karena kurangnya konsultasi antara dua kelompok dan membuka ruang bagi terjadinya asumsi-asumsi yang negatif. Secara teologis, prinsip teologis apa yang Yesus dan Paulus ajarkan dalam pelajaran sekolah sahabat tentang bagaimana kita tidak boleh menghakimi orang lain dan bagaimana prinsip itu membantu kita memahami bahwa tuduhan yang prematur dalam kisah Yosua 22 itu berbahaya. Mari kita lihat ajaran Yesus dan Paulus. Minimal ada 3 prinsip teologis. Yang pertama, larangan menghakimi secara dangkal. Yesus berkata, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Lukas 6 ayat 37. Ini berarti sikap menghakimi yang kasar, tergesa-gesa, tanpa memahami motivasi seseorang harus dijauhi. Yang kedua, penghakiman harus berdasarkan kebenaran, bukan penampilan luar. Yohanes 7 ayat 24 mengatakan, hakimilah dengan adil. Artinya, penilaian yang benar itu membutuhkan informasi yang lengkap dan akurat, lalu dicocokkan dengan kebenaran Allah. Yang ketiga, manusia tidak dapat menilai motivasi hati. Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 4 ayat 5, Tuhanlah yang mengungkapkan apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan memberitahukan maksud-maksud hati. Jadi, kita sebagai manusia hanya melihat tindakan luar, tetapi hanya Allah yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Pertanyaan aplikasi. Mengapa begitu mudah bagi kita untuk mengambil kesimpulan yang salah mengenai motif orang lain dan bagaimana ajaran Yesus untuk tidak menghakimi ini dapat mendorong kita supaya lebih berhikmat? Mari kita mulai bahwa kita mudah salah menilai oleh karena beberapa alasan. Yang pertama, kecenderungan dosa. Kecenderungan dosa membuat kita membaca motif orang melalui kecurigaan dan bukan kasih. Yang kedua, kita cenderung melihat penampilan luar, tetapi kita tidak mengetahui seluruh konteks atau kondisi hati seseorang. Jadi, ajaran Yesus menuntun kita untuk melihat 3 aplikasi rohani. Yang pertama, belajar menunda penilaian. Kalau kita tidak tahu motivasi seseorang, lebih baik kita rendah hati dalam penilaian kita. Yang kedua, mencari klarifikasi sebelum membuat kesimpulan. Suku di Yordan Barat hampir saja berperang, tetapi akhirnya mereka mengirim delegasi untuk berdialog. Dan teladan ini adalah kita harus menyelidiki sebelum mengambil kesimpulan supaya menghindar dari konflik. Dan yang ketiga, mengembangkan hati yang mencerminkan karakter Kristus. Artinya, ketika hati kita dipenuhi kasih, kita akan lambat menghakimi dan lebih cepat untuk mengampuni. Yakobus 1 ayat 19-20.
Ellen White dalam Testimonies jilid 5 halaman 241 alinea keempat menegaskan hal ini. Dia katakan, ketika terjadi perselisihan di dalam gereja, hendaknya setiap anggota memeriksa hatinya sendiri untuk melihat apakah penyebab masalah tidak ada di dalam hatinya. Oleh karena kesombongan rohani, keinginan untuk mengendalikan, hasrat ambisius akan kehormatan atau jabatan, kurangnya pengendalian diri oleh karena pemenuhan nafsu atau prasangka, oleh ketidakstabilan atau kurangnya penilaian, gereja dapat terganggu ketenangannya dikorbankan. Kesulitan seringkali disebabkan oleh para penyebar gosip yang bisikan dan saran mereka meracuni pikiran yang polos dan memisahkan teman-teman terdekat. Para pembuat onar didukung dalam pekerjaan jahat mereka oleh banyak orang yang mendengarkan dengan telinga terbuka dan hati yang jahat sambil berkata, laporkan dan kami akan melaporkannya. Dosa ini tidak boleh ditoleransi di antara pengikut Kristus. Tidak seorang pun orang tua Kristen boleh membiarkan gosip diulang dalam lingkaran keluarga atau komentar yang merendahkan anggota gereja. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai dihantui masa lalu. Nah, mungkin kita bertanya apa yang dimaksudkan dengan masa lalu di sini dan siapa yang dihantui dan mengapa dihantui masa lalu. Nah, saudaraku yang terkasih, masa lalu di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini merujuk kepada trauma bangsa Israel akibat pelanggaran perjanjian, khususnya peristiwa yang terjadi di Baal Peor, itu dicatat di dalam Bilangan pasal 25. Nah, Bilangan pasal 25 ini mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, di sana terjadi penyembahan berhala, kemudian prostitusi sakral, dan juga kemurtatan massal. Kemudian juga di sana ada murka Allah yang menewaskan ribuan orang di saat itu. Nah, saudara, kalau kita bertanya apa yang menghantui, nah, saudara, atau siapa yang dihantui di sini? Nah, di sini atau yang dihantui di sini merujuk kepada 9,5 suku Israel yang ada di sebelah barat Yordan, di mana mereka pada saat itu menyaksikan akibat yang mengerikan dari dosa yang terjadi secara bangsa, yang dilakukan secara bangsa. Dan kalau kita bertanya mengapa mereka dihantui, jawabannya adalah karena mereka mendengar kabar tentang telah didirikannya mezbah di seberang Yordan yang didirikan oleh suku Ruben, suku Gad, dan separuh suku Manasye. Nah, mereka menghubungkan bahwa pendirian mezbah ini dengan penyembahan berhala. Bukan karena bukti mereka kuat, tetapi itu terjadi oleh karena trauma mereka yang memicu kesalahpahaman. Nah, sehubungan dengan ini, para nabi dan bapa di dalam halaman 113 mengatakan bahwa para utusan itu dengan menyangka bahwa saudara-saudara mereka itu bersalah, telah menghadapi mereka dengan satu templakan yang keras. Mereka menuduh saudara-saudara itu telah memberontak kepada Tuhan. Nah, kalau begitu mungkin kita bertanya, bagaimana kita dapat membedakan antara suara jemaat dengan suara Tuhan dalam konteks gereja pada masa kini? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Yosua pasal 22 ayat 16, di sini bangsa Israel berkata bahwa demikianlah firman Tuhan tanpa mereka menyadari bahwa itu adalah benar-benar firman dari Tuhan. Nah, saudara, hal ini tentunya menunjukkan bahwa suara mayoritas tidak selalu berarti suara Tuhan. Lantas bagaimana kita dapat membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Ada 3 cara. Yang pertama, suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan prinsip Alkitab. Yesaya pasal 8 ayat 20, 2 Timotius 3 ayat 16. Itu yang pertama. Yang kedua, suara Tuhan itu selalu membawa damai, keadilan, dan kasih. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Buah roh. Jadi itu bukan tuduhan. Suara Tuhan bukanlah sebuah suara yang gegabah atau suara yang mendatangkan kecemasan, tetapi yang membawa damai, keadilan, dan kasih. Dan yang ketiga, kita harus mengerti bahwa gereja harus melibatkan doa, kemudian melibatkan klarifikasi, dan juga melibatkan kerendahan hati, bukan hanya bergantung kepada keputusan mayoritas. Nah, saudaraku yang terkasih, Ellen G. White di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 114 mengatakan, betapa seringnya
Satu kesulitan yang sungguh-sungguh timbul hanya karena salah pengertian. Sekalipun di antara mereka yang didorong oleh motif-motif yang baik. Dan tanpa adanya kesopan santunan serta kesabaran, betapa gawat dan mematikan akibat-akibat yang mengikutinya. Nah, kalau begitu, mungkin kita bertanya, apakah pemilihan Pinehas, seorang yang pernah menggunakan kekerasan atas nama kekudusan, bukan justru memperbesar potensi konflik, bukannya menyelesaikannya? Dan mungkin kita bertanya, apakah kekudusan harus selalu diwujudkan dalam tindakan tegas seperti pada kasus Pinehas? Atau adakah pendekatan yang lain? Nah, saudaraku yang terkasih, pemilihan Pinehas di sini memang berisiko tinggi. Karena dia dikenal melalui tindakan ekstrim di Baal Peor, itu kita bisa baca di dalam Bilangan pasal 25 ayat 7-8. Tetapi di dalam konteks Yosua pasal 22 ini kita bisa melihat bahwa Alkitab menunjukkan bahwa Pinehas dipilih bukan untuk menghukum tetapi untuk mengklarifikasi. Pinehas adalah putra imam besar, calon imam besar, dan penunjukan Pinehas bukan karena motif kekerasan, melainkan Israel ingin menangani masalah ini secara serius dengan mengirimkan utusan yang memiliki otoritas keimamannya. Nah, para nabi dan bapa halaman 114 mengatakan, atas nama segenap bangsa Israel, Pinehas mengatakan kepada Bani Gad dan Ruben bahwa jikalau mereka enggan tinggal di tanah itu tanpa satu mezbah untuk korban, maka mereka dipersilakan mengambil bahagian di dalam pusaka serta kesempatan-kesempatan bersama dengan saudara-saudara mereka di seberang sungai. Jadi kita bisa melihat bahwa tujuan dari pengutusan Pinehas ini bukan untuk mendatangkan penghakiman tetapi untuk mengadakan klarifikasi. Jadi dari sini kita belajar jika kekudusan tidak diidentik dengan kekerasan. Dalam perjanjian lama, kekudusan itu mencakup pemisahan dari dosa tetapi juga kasih kepada sesama. Bahkan Pinehas sendiri dalam misi ini tidak menggunakan lembing tetapi menggunakan kata-katanya menunjukkan bahwa bentuk kekudusan harus sesuai dengan konteks. Kita pindah pada pokok pembahasan jawaban yang lembut. Apa konteks jawaban yang lembut menurut pelajaran sekolah sahabat kita? Serta apa kisah atau cerita yang mendasarinya? Konteks jawaban yang lemah lembut menurut pelajaran sekolah sahabat ialah respon dan sikap Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah dari suku Manasye dalam Yosua 22 ayat 21-29 menjawab kritik dan tudingan dari suku-suku lain Bani Israel. Yosua 22 ayat 16, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Mereka sabar dan tenang mendengar semua kritik dan tudingan terhadap mereka dan kemudian merespon dengan jawaban yang lembut namun tegas dan meyakinkan. Yosua 22 ayat 21-24. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Ayat 26 dan 27 bagian A. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Ayat 29, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan
mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Ayat 34, dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Nah, mengapa Bani Gad, Ruben dan setengah Manasye sabar mendengarkan segala prasangka dan tuduhan dengan sabar? Alfa Omega Jilid 2 halaman 131 menggambarkan beberapa hal sehubungan dengan kesabaran mereka. Yang pertama, mereka yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar dan yakin bahwa Allah dapat menyelidiki hati mereka. Itulah sebabnya mereka tenang dan sabar dalam bereaksi terhadap segala tudingan dan tuduhan. Dikatakan bahwa dalam pikiran mereka, Allah mengerti akan segala sesuatu yang disalah mengerti dan disalah tafsirkan oleh manusia, dan kita dapat dengan aman menyerahkan perkara kita ke dalam tangannya. Yang kedua, mereka memiliki kebijaksanaan yang patut dicontoh yang menghasilkan sikap sopan dan sabar dalam mendengarkan tuduhan-tuduhan yang datang terhadap mereka, serta kemudian mengadakan penjelasan dan pembelaan yang sempurna atas ketidakbersalahan mereka. Selanjutnya, yang mereka pikirkan adalah perdamaian dan persaudaraan, bukan pertikaian atau keegoisan mereka. Dikatakan bahwa kalau saja orang-orang dari suku Gad dan Ruben telah bertindak dalam roh yang sama, maka peperangan pasti akan menjadi akibatnya. Sekarang apa makna yang terkandung di balik jawaban mereka? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 288 menjelaskan bahwa yang pertama, dengan menyebutkan El, Elohim, dan Yahweh yang diterjemahkan Allah segala Allah, Tuhan, dan diulang 2 kali dalam urutan yang sama, mereka menyatakan keyakinan dan kesungguhan mereka bahwa perkara yang dituduhkan itu tidaklah benar. Yang berikutnya, dalam menyatakan biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami, mereka sedang menyatakan keyakinan bahwa biarlah Allah yang menyelidiki perkara itu. Suku-suku itu bersedia menyerahkan perkara itu ke dalam tangan Tuhan dan menerima apapun tuntutannya atas mereka, bahkan jika itu berarti nyawa mereka. Kesaksian yang tegas ini memberikan jaminan kepada para utusan itu bahwa motif yang mendorong mereka membangun mezbah itu adalah tulus. Dan yang terakhir, mereka menjelaskan bahwa itu didirikan untuk menjadi saksi. Alfa Omega Jilid 2 halaman 130 katakan bahwa sebagai jawabnya para tertuduh itu menerangkan bahwa mezbah mereka itu bukanlah dimaksudkan untuk korban, melainkan hanya sekedar sebagai saksi bahwa sekalipun mereka dipisahkan oleh sungai itu, mereka mempunyai iman yang sama seperti saudara-saudaranya di Kanaan. Sekarang apa pelajarannya bagi kita? Yang pertama, pentingnya sikap sabar, menahan diri dan mengontrol emosi untuk menghindari konflik yang semakin membesar. Alfa Omega Jilid 2 halaman 131 katakan, suatu roh kebajikan, suatu pembawaan yang sopan dan sabar dapat menyelamatkan yang bersalah dan menutupi dosa yang banyak. Yang kedua, jika kita di pihak yang benar, kita bisa tenang, berpikir dan tidak takut. Sebab kita berharap pada Allah, hakim yang benar yang menyelidiki hati, dan bahkan kita juga akan disanggupkan untuk menunjukkan kasih kepada yang menuduh kita. Halaman 131 dan 132 katakan, ia pasti akan membenarkan persoalan mereka yang berharap kepadanya. Mereka yang didorong oleh Roh Kristus akan memiliki belas kasihan yang sifatnya sabar dan manis budi. Sekarang kita melihat tema resolusi konflik. Menurut Yosua 22 ayat 30-34, bagaimana konflik ini diselesaikan? Lalu langkah-langkah konkret apa yang dilakukan sehingga kesatuan itu dapat dipulihkan. Saudaraku, konflik itu diselesaikan ketika Pinehas dan para pemimpin Israel mendengarkan penjelasan dari suku-suku Yordan Timur bahwa mezbah yang mereka bangun bukan untuk korban tetapi sebagai tugu kesaksian bahwa mereka tetap bagian dari Israel. Jadi, tindakan-tindakan yang diambil di dalam cerita ini ada beberapa. Yang pertama, mereka mengutus delegasi resmi, dikirim untuk menyelidiki masalah, bukan langsung berperang. Yosua 22 ayat 13-14. Yang kedua, suku di sebelah timur memberikan penjelasan yang terbuka dan rendah hati, bukan menyerang balik. Ayat 22-29. Yang ketiga, suku di sebelah barat menerima penjelasan itu dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat 30-31. Lalu kemudian akhirnya
Konflik ini diselesaikan dengan rendah hati, tanpa kekerasan, dan kesatuan umat Tuhan ini dipulihkan. Ayat 32 sampai 34. Jadi mezbah itu kemudian disebut ed atau kesaksian, menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah persatuan rohani dan identitas bersama. Prinsip teologis apa yang dapat kita tarik dari Yosua 22 tentang conflict resolution atau penyelesaian konflik di antara umat-umat Allah? Lalu bagaimana prinsip ini selaras dengan ayat-ayat Alkitab seperti Mazmur 133, Yohanes 17, dan 1 Petrus 3 ayat 8-9? Mari kita lihat, secara teologis Yosua 22 menegaskan bahwa kesatuan umat adalah nilai teologis yang sakral dan harus dipelihara melalui sikap rendah hati, melalui dialog, melalui pengecekan fakta sebelum menjatuhkan penghakiman. Ada 3 prinsip teologis. Yang pertama, persatuan itu adalah kehendak Allah. Mazmur 133 menegaskan bahwa kesatuan umat Tuhan itu seperti minyak terbaik, seperti embun Hermon, berkat yang menyegarkan dari Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berdoa supaya umatnya menjadi satu. Jadi kesatuan gereja adalah perintah, itu adalah kesaksian bagi dunia. Poin yang kedua, konflik harus ditangani dengan kerendahan hati dan kasih. 1 Petrus 3 ayat 8-9 menekankan bahwa kita harus bersatu dalam pikiran, dalam simpati, dalam kasih persaudaraan, dan membalas kejahatan dengan berkat. Yang ketiga, kesatuan tidak boleh mengorbankan kebenaran. Israel siap menegakkan disiplin perjanjian kalau suku timur benar-benar murtad. Ini mengajarkan bahwa kesatuan tidak berarti kompromi terhadap doktrin atau kebenaran Allah. Bagaimana prinsip-prinsip resolusi konflik dalam Yosua 22 dapat diterapkan dalam kehidupan gereja di zaman modern ini? Ada beberapa hal yang dapat kita terapkan. Yang pertama, komunikasi sebelum asumsi. Konflik sering terjadi bukan karena dosa, tapi karena salah paham. Yang kedua, jangan cepat menghakimi. Seperti kita lihat, suku barat hampir saja berperang karena desas-desus. Yang ketiga, periksa fakta dengan rendah hati, bukan dengan tuduhan atau kecurigaan. Yang keempat, bersedia berkorban demi persatuan. Suku di sebelah barat bersedia memberikan bagian tanah mereka sendiri agar persatuan terjaga. Dan yang kelima, jawaban yang lembut meredakan konflik. Artinya apa? Suku di sebelah timur, mereka menjawab dengan rendah hati, dan ini membuka pintu bagi dialog perdamaian. Dan yang keenam, rayakan perdamaian itu sebagai anugerah Tuhan. Ketika konflik selesai, Israel bersyukur kepada Tuhan, mereka beribadah, mereka mengakui bahwa persatuan itu adalah karya ilahi. Jadi, aplikasinya bagi kita adalah, kalau di keluarga, mari kita membangun kebiasaan klarifikasi, bukan berasumsi. Kalau di gereja, mari kita mengedepankan dialog Alkitabiah, bukan gosip atau melakukan kubu-kubu. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, mari saudara dan saya menjadi pembawa damai sesuai dengan Matius 5 ayat 9, bukan pemicu konflik. Ellen White menekankan kembali poin ini dalam Testimonis jilid 5 halaman 235 alinea yang kedua. Persatuan adalah kekuatan, perpecahan adalah kelemahan. Ketika mereka yang percaya pada kebenaran bersatu, mereka memiliki pengaruh yang besar. Dan setan sangat memahami hal ini. Tidak pernah dia lebih bertekad daripada sekarang untuk membuat kebenaran Allah menjadi tidak berdaya dengan menimbulkan kekecewaan dan perpecahan di antara umat-umat Tuhan sendiri. Kita tiba pada pendalaman. Apakah sikap sabar dan tidak menunjukkan kemarahan ketika dituduh dan disalahartikan justru menjadi alat untuk menekan dan merugikan korban ketidakadilan? Nah, saudara, dalam prinsip Alkitab,
dan juga prinsip teologi Kristen, kesabaran tidak sama dengan pembiaran kejahatan. Kesabaran itu berarti paling sedikit 3 hal. Yang pertama, kesabaran itu artinya mengontrol respon emosional. Kemudian yang kedua, kesabaran itu tidak membalas dengan kemarahan. Dan yang ketiga, kesabaran berarti tetap berdiri dalam kebenaran. Jadi dengan kata lain, kesabaran itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dan di dalam konteks Yosua pasal 22 ini, orang-orang dari bangsa Ruben memperlihatkan dengan jelas prinsip-prinsip penting di sini. Dan mereka di situ menyatakan paling sedikit ada 4 hal. Yang pertama, mereka mendengarkan tuduhan dengan tenang. Tidak ada reaksi yang berlebihan ketika tuduhan itu datang kepada mereka, tetapi mendengarkan pertama-tama dengan tenang. Yang kedua, mereka tidak bereaksi defensif. Bukan untuk membenarkan diri, tetapi mereka sabar dalam mendengarkan tuduhan. Yang ketiga, mereka tetap memberikan klarifikasi. Dan yang keempat, mereka tetap mempertahankan identitas mereka. Para nabi dan bapa halaman 114 mengatakan para tuduhan itu atau para tertuduh itu menerangkan bahwa mezbah mereka itu bukanlah dimaksudkan untuk korban, melainkan hanya sekedar sebagai satu saksi bahwa sekalipun mereka dipisahkan oleh sungai itu, mereka mempunyai iman yang sama seperti saudara-saudara mereka di Kanaan. Jadi kita dapat katakan bahwa kesabaran bukan berarti diam, tetapi kesabaran membuka ruang dialog untuk mencari kebenaran. Tetapi saudaraku yang terkasih, ada bahaya dalam menyalahartikan kebenaran dalam konteks kekuasaan dan kekerasan. Apa artinya? Kesabaran bisa menjadi alat penindasan jika disalah tafsirkan. Kesabaran bisa dijadikan alat untuk membungkam korban dan melindungi pelaku. Dan dalam hal ini tentu tidak sejalan dengan ajaran Alkitab. Nah, oleh karena itu, Walter Brueggemann di dalam The Prophetic Imagination halaman 67 mengatakan bahwa kesabaran Alkitabiah bukanlah tunduk terhadap kekuasaan yang tidak adil, melainkan keberanian yang disiplin menantikan pembenaran Allah. Saudaraku, sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apakah persatuan masih penting dalam gereja saat ini? Jawabannya ialah ya, bahkan persatuan itu sangatlah penting. Alfa Omega Jilid 2 halaman 132 katakan Allah menghendaki bahwa persatuan dan kasih persaudaraan harus ada di antara umatnya. Doa Kristus sebelum penyalipannya adalah agar murid-muridnya bisa menjadi satu, sama seperti dia satu adanya dengan Bapa, agar dunia percaya bahwa Allah telah mengutus dia. Doa yang paling ajaib dan mengharukan ini menggema sepanjang zaman, bahkan sampai kepada zaman kita sekarang ini. Karena kata-katanya adalah, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Sementara kita tidak boleh mengorbankan satu prinsip kebenaran, haruslah menjadi tujuan kita selalu untuk mencapai keadaan persatuan seperti ini. Kemudian Testimonis Jilid 1 halaman 182. Ketika kita mendekati krisis terakhir, sangatlah penting keharmonisan dan kesatuan ada di antara alat-alat Tuhan. Mengapa persatuan itu penting dalam gereja saat ini? Pena Inspirasi katakan dalam Counsels for the Church halaman 290 bahwa persatuan akan membawa kesehatan rohani, pengangkatan pikiran, kemuliaan karakter, dan pikiran yang tertuju kepada hal-hal surgawi yang memampukan kita mengatasi keegoisan dan segala prasangka jahat. Dan persatuan dalam gereja akan menjadi suatu pengaruh yang besar bagi kesaksian Injil kepada orang-orang di sekitar kita. My Life Today halaman 276 katakan persatuan Kristen adalah suatu kuasa yang sangat besar. Persatuan itu menyatakan dengan cara yang kuat bahwa mereka yang memilikinya adalah anak-anak Allah. Persatuan itu memiliki pengaruh yang tak tertahankan atas dunia, menunjukkan bahwa manusia dalam kemanusiaannya dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita harus menjadi satu dengan sesama manusia dan dengan Kristus, dan di dalam Kristus satu dengan Allah. Sekarang bagaimana persatuan bisa terwujud di dalam gereja saat ini? Serta apa yang akan terjadi bila tidak ada persatuan dan apa keuntungannya bila ada persatuan? Agar persatuan terwujud dalam gereja saat ini,
Yang pertama, kita perlu mengupayakannya. Council for the Church halaman 290 katakan, usahakanlah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai persatuan itu. Doakanlah itu dan bekerjalah untuk itu. Salibkanlah keangkuhan, anggaplah orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Dengan demikian kita akan dibawa kepada kesatuan dengan Kristus. Yang kedua, kita perlu terhubung dan tinggal di dalam Kristus dan Roh Kudus. Lift Him Up halaman 296 katakan, Kristus adalah penghubung yang mempersatukan dalam rantai emas yang mengikat orang-orang percaya bersama-sama di dalam Allah. Anak-anak Allah membentuk satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus yang menghadirkan salibnya sebagai pusat daya tarik. Semua yang percaya adalah satu di dalam Dia. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada gereja mula-mula, orang-orang percaya itu berada dalam satu hati dan satu jiwa menurut Kisah 4 ayat 32. Roh Kristuslah yang menjadikan mereka satu. Inilah buah dari tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga, kita perlu belajar dari Kristus. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pastoral Ministry halaman 267 katakan, anggota-anggota gereja harus datang dalam persatuan dan untuk melakukan hal ini, mereka harus memiliki lebih sedikit tentang diri mereka sendiri dan lebih banyak tentang Yesus. Mereka harus belajar dari Kristus, mereka harus lemah lembut dan rendah hati. Keangkuhan yang dilandasi cinta diri harus mati. Maka gunung-gunung kesulitan mereka akan diperkecil menjadi gundukan kecil saja. Dan ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Roh Kudus mengendalikan kehidupan kita, maka akan ada kerendahan hati, roh saling menghormati, dan juga saling mendahulukan. Dengan demikian, terciptalah seia sekata yang akan menuntun pada persatuan yang penuh kasih. Nah, ketika persatuan tercipta, maka keuntungannya adalah akan ada kerukunan dan roh persaudaraan sehingga berkat Allah akan tercurah dengan melimpah atas umat dan gerejanya sesuai dengan janji dalam Mazmur 133. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pada akhirnya dengan adanya persatuan nama Tuhan akan dimuliakan. Sebaliknya tanpa persatuan gereja akan berada dalam keadaan lemah. Itulah sebabnya setan dan agen-agennya berusaha keras menghalangi terciptanya persatuan dalam gereja, bahkan berusaha menghadirkan perpecahan yang bisa menghancurkan persatuan. Pena Inspirasi memberi amaran dalam buku True Revival halaman 10, betapa sering orang-orang yang mengaku Kristen karena kurangnya pengendalian diri membuka pintu bagi musuh jiwa, perpecahan, bahkan perselisihan pahit yang akan mempermalukan komunitas duniawi manapun menjadi hal yang umum di gereja karena begitu sedikit usaha untuk mengendalikan perasaan yang salah dan menahan setiap kata yang dapat dimanfaatkan oleh setan. Begitu perasaan saling menjauh muncul, persoalan itu langsung disebarkan di hadapan setan untuk diperiksanya dan kesempatan diberikan kepadanya untuk menggunakan kebijaksanaan serta kecerdikannya yang seperti ular dalam memecah dan menghancurkan gereja. Ada kerugian besar dalam setiap perpecahan. Sahabat-sahabat dari kedua pihak menyatakan dukungan kepada pihak masing-masing sehingga celah itu semakin melebar. Sebuah rumah yang terpecah melawan dirinya sendiri tidak akan dapat bertahan. Dan tuduhan, menuduh, dan saling menuduh timbul dan bertambah banyak. Setan dan malaikat-malaikatnya bekerja aktif untuk memperoleh panen dari benih yang telah ditabur sedemikian. Itulah sebabnya saudaraku, gereja harus tunduk kepada Allah, fokus memandang dan melayani Dia, bukan kepada diri sendiri atau kelompok tertentu, agar kuasa setan dan agen-agennya yang hendak memecah belah dan menghancurkan persatuan gereja dapat dikalahkan. Mari kita berdoa supaya kita dapat mengaplikasikan apa yang kita pelajari ini di dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, Engkau sungguh baik dan setia. Engkau beri kami kesempatan untuk belajar sekali lagi daripadamu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terangi pikiran dan hati kami, supaya kami boleh mengerti pelajaran yang telah kami pelajari ini. Dan mampukan kami ya Tuhan oleh kuasa-Mu untuk dapat mempraktekkan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami boleh mengikut Engkau Tuhan. Dan di gereja jemaat kami, keluarga kami akan ada persatuan, supaya kami boleh bertahan, saling menguatkan sampai hari Maranatha tiba. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, berkati kami semua, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.